Sudah dibantai berkali-kali, pakar Vietnam masih anggap timnas Indonesia jelek. Performa impresif timnas Indonesia di tahun 2024 masih dianggap jelek oleh salah satu pengamat sepak bola Vietnam, padahal sudah dibantai berkali-kali. Pernyataan pakar Vietnam yang merendahkan timnas Indonesia itu dilontarkan saat mengomentari kekuatan Filipina dengan para pemain naturalisasi barunya. Secara khusus, berawal dari Quang Huy mengulik gaya bermain seperti apa yang diterapkan Kim Sang-sik selaku pelatih baru Vietnam pengganti Philippe Troussier. Laga melawan Filipina sekaligus menjadi debut Kim Sang-sik memimpin timnas Vietnam di ajang resmi internasional sekelas kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Quang Huy, Kim Sang-sik dinilai bakal lebih mudah memimpin Vietnam menghadapi Filipina, meski lawan diperkuat banyak pemain naturalisasi. Dan disinilah sosok yang juga merupakan salah satu komentator kondang di Vietnam ini menyinggung kekuatan timnas Indonesia. Memang akhir-akhir ini Filipina lebih banyak melakukan naturalisasi, ucap Quang Huy seperti dikutip Superbowl.id dari Soha, VN. Namun faktanya dulu mereka juga banyak melakukan naturalisasi dan belum bisa sepenuhnya melakukan naturalisasi. Filipina masih belum bisa melakukan naturalisasi seperti halnya Indonesia, imbuhnya. Vietnam sejatinya sudah berkali-kali dipecundangi timnas Indonesia, mulai dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Quang Huy tak menganggap timnas Indonesia istimewa bersama para pemain naturalisasi di dalamnya. Bahkan Quang Huy terkesan menganggap performa timnas Indonesia jelek, pakar sepak bola ini seperti tak melihat kenyataan yang terjadi. Dan bahkan Indonesia, sebelum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya, ujar Quang Huy. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, imbuhnya. Nasib Vietnam sendiri sedang di ujung tanduk, berpotensi besar tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam duduk di peringkat ketiga klasemen grup F, mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan dengan rincian 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sementara Filipina berada di dasar klasemen grup, mengoleksi 1 poin hasil imbang melawan timnas Indonesia di matchday kedua. Hanya timnas Indonesia yang berpotensi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengoleksi 7 poin hasil dari 4 laga. Dengan rincian 1 kekalahan, 1 imbang dan 2 kemenangan melawan Vietnam, skuad Garuda pun hanya butuh 1 kemenangan. Posisi timnas Indonesia mulai tergeser. Vietnam kini lebih takut ke tim ini dibanding skuad Shin Tae-yong. Kini ada tim lain yang lebih ditakuti Vietnam dibanding timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024. Seperti diketahui, selama ini timnas Indonesia selalu menjadi rival bagi Vietnam di level Asia Tenggara. Sehingga ambisi Vietnam untuk mengalahkan timnas Indonesia begitu besar dan menjadi gengsi yang harus dijaga. Terutama setelah kekalahan memalukan Vietnam 3 kali berturut-turut menghadapi timnas Indonesia beberapa bulan lalu. Ambisi balas dendam kepada timnas Indonesia kian terasa dan menjadi semangat bermain Vietnam yang kini dilatih oleh pelatih baru. Namun ternyata kini muncul sosok baru yang lebih ditakuti Vietnam dibanding timnas Indonesia. Media Vietnam Soha membahas tentang lawan-lawan yang akan dihadapi negaranya dalam Piala AFF 2024. Di dalam kompetisi sepak bola Asia Tenggara tersebut, Vietnam berada di grup B bersama Filipina, timnas Indonesia, Laos, dan Myanmar. Selain timnas Indonesia, media Vietnam Soha secara terang-terangan menyebut Filipina sebagai lawan yang kuat. Pasalnya, Filipina baru-baru ini melakukan program naturalisasi pemain berkelas Eropa, sama seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Langkah serupa juga dilakukan Filipina dengan melakukan naturalisasi pemain muda asal Eropa dan Amerika. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa pada Piala AFF 2024, Filipina benar-benar akan menjadi kekuatan, tulis media Vietnam Soha. Dengan demikian, tugas lolos fase grup tidak akan mudah bagi tim Vietnam karena di grup B, selain timnas Indonesia, kita juga berhadapan dengan Filipina, lanjutnya. Ketakutan Vietnam semakin menjadi karena mereka juga harus berhadapan dengan Filipina dalam laga penting yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Kita akan segera mendapat bagian dari jawaban atas kekuatan Filipina dengan pemain-pemain naturalisasi barunya. Pada pukul 19 tanggal 6 Juni,
Filipina akan membawa pasukan jenderal yang kuat untuk menjadi tamu di Stadion Maidin pada babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026, tulis Soha. Saking takutnya, media Vietnam sampai berharap para pemain naturalisasi Filipina masih belum mampu tampil maksimal di pertandingan Juni nanti. Pada tahap ini, mungkin saja bintang-bintang naturalisasi Filipina tidak akan berkoordinasi dengan baik atau menampilkan kekuatan penuh mereka, tetapi ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk secara bertahap mempelajari lawan kami, tulis media Vietnam Soha.